Selamat siang Bapak Ibu, Saudara sekalian, semoga semuanya sehat selalu. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya untuk hadir di tengah-tengah Anda. Walaupun saya sempat kaget, loh saya kok diundang oleh PA, saya pikir panti asuhan. Oh ternyata pendalaman Alkitab. Oh ya tetap panti asuhan juga ini. Hanya yang mengelola Tuhan sendiri, ini panti asuhannya Tuhan. Dari anaknya besar-besar dan mau mendalami Alkitab. Wah, jadi pas sekali ya. Itu daripada siang-siang biasanya ibu-ibu ngantuk-ngantuk, lalu kemudian kita berkumpul untuk mendalami bersama Alkitab dan terlebih di saat ini kita sedang mau mempersiapkan Natal. Maka tema yang ditampilkan kepada kita mempersiapkan diri untuk kedatangan Yesus. Saya ingin menyampaikan kepada Anda sekalian 4 poin. Semoga 4 poin ini nanti berguna. Yang pertama adalah menyediakan tempat bagi Yesus. Karena judulnya adalah mempersiapkan diri untuk kedatangan Yesus, maka yang pertama, yang paling penting adalah mempersiapkan tempat. Nah, itu. Suatu kali misalnya Anda mengundang saya, dan saya sudah semangat sekali, sudah dandan rapi sekali, mandi bersih, lalu kunjung ke tempat Anda. Tapi sampai tempat Anda, tiba-tiba apa yang terjadi? Saya nggak bisa masuk, karena rumah Anda sudah penuh sekali dengan barang-barang. Sampai saya masuk itu nggak bisa. Akhirnya saya pulang, kecewa. Mungkin seperti itu juga. Kita katanya mau menyambut Yesus, mempersiapkan kedatangan Yesus. Bisa jadi Yesus nggak jadi datang. Bukannya Yesus tidak mau datang, tetapi karena rumah kita sudah penuh. Ini satu hal yang barangkali penting dan hal pertama yang hendak kita katakan. Kata Paus Fransiskus, Advent adalah waktu yang kita berikan. Jadi sengaja ini waktu Anda berikan selama 4 pekan, selama 4 minggu. Jadi bukan pertama-tama gereja yang memerintah kita, wah ini masa Advent, enggak. Pertama-tama aku yang mau memberikan 4 minggu ini untuk Yesus. Itu untuk menyambut kedatangan Tuhan. Maka mengapa Natal tadi dikatakan oleh Ibu siapa tadi, ya kembali lagi Natal mungkin menjadi sesuatu yang biasa, menjadi tidak biasa kalau barangkali kita memang mau memberikan 4 minggu ini, selama setahun 4 minggu untuk Yesus, dalam arti tertentu secara khusus. Demikian mungkin Advent mau mengatakan itu, Natal itu mau mengatakan itu. Pertama-tama kita yang mau memberikan waktu kita untuk Yesus yang mau datang menjumpai kita. Dan juga untuk melihat, ngetes istilahnya dalam bahasa sederhananya. Untuk ngetes, untuk melihat kerinduan kita untuk maju menyiapkan diri pada kedatangan Yesus kembali. Jadi sebetulnya Advent adalah ngetes diri kita sendiri. Aku ini rindu enggak sama Yesus? Itu biasanya kita langsung terasa itu. Kita rindu orang atau tidak. Biasanya mungkin yang kita rindukan, Roma udah rindu sekali libur ke Bali, rindu sekali makan bakso Malang. Wah, itu kan. Nanti kalau ada yang ke Malang, saya ajak traktir, saya ajak makan bakso Malang ya itu. Itu baksonya Malang itu, bukan bakso Malang, bakso yang apa ini dijual di Malang katanya terkenal. Tapi nanti bayari ya, jangan saya bayar ya. Jadi itu untuk ngetes kerinduan kita, apakah kita rindu sungguh kepada Yesus atau tidak. Penulis besar Henry Nouwen pernah mengatakan demikian. Tuhan akan datang, selalu datang. Jadi pada dasarnya Tuhan itu selalu datang. Ketika engkau memiliki telinga untuk mendengar dan mata untuk melihat, engkau akan mengenalinya setiap saat dalam hidup. Jadi sebetulnya Natal bukan hanya setahun sekali. Natal adalah setiap hari. Natal adalah setiap saat. Tapi mengapa kok harus ada Advent dan mengapa harus ada Natal? Itu adalah sebuah pedagogi. Cara yang dibuat oleh gereja untuk melatih kita masing-masing. Untuk mengenali bahwa Tuhan pada dasarnya dalam hidup manusia selalu datang. Tetapi tidak mudah bagi manusia untuk mengenali Tuhan yang datang dalam hidupnya.
maka perlu latihan seolah-olah setahun sekali secara khusus dalam masa Advent yang dipuncaki dengan Natal. Bahkan Henry Nouwen mengatakan hidup adalah Advent. Saya kira benar. Artinya hidup itu adalah penantian. Nanti kita menantikan Tuhan yang datang. Artinya kita datang kepada Tuhan nanti ketika kita mati. Semua akan terjadi itu pada setiap orang. Entah dia mau atau tidak mau. Pasti akan terjadi. Maka berbahagialah mereka yang dalam hidupnya itu sungguh rindu kepada Tuhan. Dan pengen Tuhan datang di dalam hidupnya. Demikian sebetulnya bagus sekali masa Advent ini. Maka jangan tergesa-gesa langsung merayakan Natal. Supaya kita terlatih sungguh-sungguh. Itu dalam kerinduan yang mendalam. Tuhan, aku rindu kepadamu. Datanglah engkau. Dan itu harus kita persiapkan dengan baik. Hati kita dan yang lain-lain di dalam hidup kita ini. Kitab Wahyu mengatakan demikian. Lihat aku berdiri di depan di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk dan mendapatkannya. Aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku. Demikian lukisan dari kitab Wahyu yang berbicara mengenai kedatangan Tuhan. Bahkan Tuhan tidak hanya harus kita undang, bahkan dia sendiri yang mengetuk pintu rumah kita masing-masing. Tergantung apakah manusia itu mendengarkan suara atau tidak. Mereka yang mendengar suara lalu membukakan pintu, bahkan kita bisa makan setiap hari dengan Tuhan. Suatu lukisan yang indah luar biasa. Seolah-olah antara kita dengan Tuhan ada kedekatan yang luar biasa dekat. Karena kita diumpamakan makan bersama dengan Dia. Tetapi apa yang terjadi? Nanti dikisahkan di dalam Injil Lukas, di dalam perayaan Natal. Ketika Tuhan itu datang, apa yang terjadi? Walaupun katanya manusia itu rindu sekali dengan Tuhan. Tetapi lukisan masa Natal ini melukiskan pada dasarnya bagaimana kita manusia. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya dalam palungan. Aneh bukan main. Ketika Yesus lahir katanya, dia dibungkus dengan kain lampin yang sederhana. Lalu diletakkan di mana? Di palungan. Palungan itu tempat makan hewan. Artinya dia lahir di kandang. Mengapa di kandang? Mengapa di tempat hewan? Karena manusia tidak menerimanya. Kata Santo Lukas di dalam Injilnya ini. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Ini merupakan suatu simbol yang keras sekali tentang kenyataan sebetulnya bahwa Tuhan seringkali tidak terlalu mendapat tempat di dalam hidup manusia. Maka Santo Nabi Yesaya yang hidup kira-kira 700 tahun sebelumnya sudah mengintuisi ini, mengenal ini. Dia mengatakan bagus sekali, lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Yesaya menggunakan dua simbol ini. Hewan saja mengenal pemiliknya. Itu lembu mengenal pemiliknya. Keledai yang paling bodoh, hewan yang paling dungu katanya. Bahkan dia mengenal palungan jadi tempat makan yang disediakan oleh tuannya. Tetapi umatku tidak. Jadi Yesaya mengeluh tentang umatnya yang tidak menerima Tuhan, yang tidak menyambut Tuhan dengan gembira. Maka Santo Fransiskus Assisi membaca kitab Nabi Yesaya ini. Dia Santo Fransiskus yang memulai tradisi ada kandang Natal di dalam gereja-gereja setiap perayaan Natal itu mulai dari dia. Maka dia menempatkan ada hewan lembu dan keledai. Itu walaupun ibu-ibu, bapak-bapak menambahi ada anjing, ada kucing, yang lain-lain. Tapi pada dasarnya itu yang mau ditampilkan di sana lembu dan keledai untuk mengingatkan kita ini bahwa manusia seringkali tidak memberi tempat kepada Tuhan. Maka tidak mengherankan bahwa tokoh yang ditampilkan dalam masa Advent ini dan tokoh yang paling penting adalah Bunda Maria sendiri. Mengapa Bunda Maria?
Iya. Romo, sorry aku potong sedikit. Share Oh screen-nya iya. ada masalah kah? Karena slide-nya belum berganti dari tadi. Oh ya. Waduh. Ada Ya, problem apa ya? sudah Romo, terima kasih. Iya. Sudah berjalan? Masih halaman pertama. Oh ya. Problem lagi rupanya ya. Ya, sudah Mo. Ya tapi belum ya, belum apa ini optimal. Full screen-nya mungkin yang itu Romo di bawah ada Ya yang sudah. Ya saya puluhan kali ini buat tapi kadang-kadang 1-2 kali kok problem. Baru beberapa hari ini mungkin ya. Bergerak enggak? Enggak bergerak ya? Belum Romo. Ya, sudah bergerak nih. Tapi belum enggak full screen ya? Iya, tidak full screen. Ya sudah enggak full screen. Kalau boleh kami bantu Romo, dikirimkan saja via chat, kami bantu share screen. Ya, tapi seringkali harus nunggu-nunggu ini agak apa nih. Setiap kali harus lanjut ya, jadi enggak spontan. Ada problem lagi dengan Zoom saya. Jadi nggak usah full screen ya. Kelihatan nggak kira-kira? Terlihat jelas kok, sangat jelas. Oh ya. Ya. Maria adalah tokoh yang paling penting di masa Advent. Perempuan karena apa Bunda Maria? Karena dialah perempuan yang paling menantikan Yesus. Dia adalah perempuan yang paling memberi tempat paling besar bagi Tuhan. Kalau saya ditanya, mengapa Maria dipilih menjadi bunda Tuhan? Ketika Allah lahir di bumi ini, mengapa memilih Maria dan kandungannya? Jawabannya adalah karena Maria dalam hidupnya adalah perempuan yang paling memberi tempat kepada Tuhan. Maka ketika ada manusia yang memberi tempat bagi Tuhan dengan ruangan yang besar, maka Tuhan lahir seolah-olah di dalam hidupnya. Dia ada dalam kandungannya. Tentunya bukan seperti Maria, tetapi ada di dalam kandungan hatinya. Ada dalam kandungan hidupnya. Hidup rohani itu seperti mengandung Tuhan, seolah-olah di dalam hidup kita. Maka Santo Agustinus mengatakan, sebelum Maria mengandung Yesus di dalam rahimnya, dia sudah mengandung Yesus di dalam hatinya. Demikian Maria adalah seorang wanita yang terbuka pada apapun dari Tuhan. Itu dari rencana Tuhan. Menyadari dirinya dengan penuh kerendahan hati sebagai hamba Tuhan. Mendengarkan dia dengan penuh perhatian. Percaya sungguh-sungguh pada berita yang disampaikan. Walaupun juga kadang-kadang dan mungkin sering dia tidak dalam kemengertian. Itu dilukiskan oleh Lukas bab 1 itu ketika ada kisah tentang panggilannya, pemberitaan lewat malaikat itu. Akhirnya dia melaksanakan tanpa syarat. Itulah yang membuat barangkali Maria adalah wanita yang paling terbuka kepada Tuhan. Maria adalah sebuah lambang istimewa bagi sebuah pintu. Itu jadi kalau diumpamakan pintu, dia adalah pintu yang lebar sekali. Sehingga itu tidak mengherankan, ia menjadi ruang istimewa bagi Yesus. Dia menjadi tempat yang disenangi oleh Yesus. Sehingga Yesus hadir di dalam kandungannya. Dan dia mengandung Yesus itu sudah sejak semula dalam hatinya. Maka kalau meminjam kata-kata Bapak Suci Paus Fransiskus di dalam Evangelii Gaudium nomor 1, Maria adalah wanita yang paling bersukacita dan kita pun sebetulnya juga bisa sangat bersukacita ketika sungguh memberi tempat kepada Yesus dan akhirnya bertemu dengan Yesus. Paus menulis, sukacita Injil memenuhi hati dan hidup semua orang yang menjumpai Yesus.
Yang kedua, apa yang harus kita lakukan dalam persiapan Natal ini? Yang kedua adalah belajar menjadi manusia seperti teladan Yesus. Saya ingin memulai dengan sebuah cerita. Mungkin bisa dibaca dalam novel Gabriel Garcia Marquez, 100 tahun kesunyian, yang sudah diterbitkan dalam bahasa Indonesia beberapa tahun lalu, pemenang Nobel Sastra. Suatu kali dalam novelnya ini diceritakan bahwa ada kejadian yang aneh bukan main. Malapetaka, pandemi, bukan pandemi ya, epidemi yang terjadi di sebuah kampung namanya Kampung Makondo. Apa yang terjadi yang aneh ini? Bahwa semua penduduk kampung itu kena penyakit, bukan corona, tetapi penyakit lupa. Ini penyakit lupa. Wah, aneh bukan main. Semua anak-anak lupa pelajaran sekolah. Anak-anak remaja lupa di mana rumahnya. Ibu-ibu lupa di mana pekerjaannya, lupa pekerjaan rumah sehari-hari. Bapak-bapak itu repot sekali. Dia lupa siapa istrinya. Dari kacau balo. Romo-romo juga lupa kalau dia jadi romo. Itu jadi bisa dibayangkan keadaan kampung itu menjadi kacau balo. Tetapi untunglah ada seorang anak muda yang namanya Aureliano tidak kena penyakit lupa itu. Lalu dia mulai mengajar segala sesuatu. Anak-anak dia ajari lagi pelajaran sekolah. Anak-anak muda, kaum muda diajari di mana rumahnya, diingatkan di mana rumahnya. Ibu-ibu diajari pekerjaan rumah tangga dan yang lain-lain. Bapak-bapak diingatkan kembali siapa istrinya. Nah, itu. Akhirnya keadaan pelan-pelan di kampung itu menjadi normal kembali. Demikian barangkali peristiwa Natal ini. Kalau diumpamakan dengan apa yang diceritakan oleh Gabriel Garcia Marquez tadi. Mengapa Tuhan Yesus lahir di bumi ini? Jawabannya kiranya menarik sekali. Apa itu? Tuhan menjadi manusia. Seolah-olah Tuhan itu terpaksa menjadi manusia. Karena manusia lupa bagaimana menjadi manusia. Oleh karena itu Tuhan terpaksa menjadi manusia untuk mengajar manusia bagaimana caranya menjadi manusia. Itulah para saudara jawaban menurut saya terbaik. Mengapa Tuhan itu menjadi manusia? Yakni untuk mengajar manusia bagaimana menjadi manusia. Sebab kita ini walaupun manusia kadang-kadang bisa nanti berperilaku jahat sekali seolah-olah binatang buas yang mengerikan. Maka bacaan-bacaan hari ini dari kitab Nabi Yesaya bercerita mengenai orang-orang yang menempa pedangnya menjadi mata bajak dan sebagainya. Itu lalu kambing berbaring bersama harimau dan sebagainya. Karena tidak jarang kita manusia, tapi begitu buas liar terhadap sesama yang lain. Karena kita lupa bahwa kita manusia. Kita tidak berperilaku seperti manusia. Maka Tuhan mengajar bagaimana kita kembali menjadi manusia. Maka diserukan oleh Yohanes Pembaptis, tokoh kedua dalam masa Advent ini setelah Bunda Maria, yang menyerukan pertobatan. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkan jalan untuk Tuhan, luruskan jalan baginya. Karena tidak jarang hidup kita barangkali tidak terlalu lurus. Maka Natal juga menyadarkan kita bagaimana Tuhan secara mengagumkan, mengagetkan, memberi contoh bagaimana menjadi manusia. Salah satu tulisan bagus sekali, walaupun sangat sederhana, dari seorang filsuf namanya Jean-Paul Sartre, menulis demikian. Maria menyadari dalam saat yang sama bahwa Kristus adalah anaknya, bayi dan Tuhan. Ini gambar yang jelek sekali tentang Natal, tetapi bagi saya sangat mengesan. Itu lukisan dari Emil Nolde, seorang pelukis Jerman. Karena menunjukkan justru kontras-kontras yang sangat menarik. Kebiruan dengan merah tanah. Itu jadi kebiruan itu lambang yang tinggi, yang jauh, yang dalam. Tetapi kemudian Tuhan itu digambarkan merah tanah bayi ini. Lalu dipopong, diangkat oleh
bundanya Bunda Maria. Waktu itu dia merasa barangkali penuh dengan misteri. Ini bayiku, tetapi ini Tuhan. Ia memandang dan berpikir, Tuhan ini sekarang hadir di depanku. Kupegang-pegang. Daging ilahi adalah dagingku, barangkali Maria mengatakan demikian. Terbuat dariku, memiliki mataku, bentuk bibirku adalah bentuk bibirnya adalah bentuk bibirku, menyerupai aku. Dan Tuhan menyerupai aku. Demikian dilukiskan oleh Sartre tentang peristiwa itu. Tuhan yang begitu dekat dengan kita, tetapi juga Tuhan yang begitu rendah hati. Maka ini saya kira satu hal yang paling penting dalam masa Natal ini. Kata seorang penulis besar H.W. Cox, Christianity as comedy. Artinya dalam kekristenan itu sebuah lelucon, tapi lelucon yang baik artinya. Lelucon yang mendalam, bukan lelucon yang banal. Tuhan itu lucu dalam arti tertentu. Karena apa? Tuhan yang maha besar, yang maha tinggi, memilih tempat yang paling bawah. Sendirian di antara pengakuan iman kekristenan telah menambahkan keberanian pada sifat Allah. Ini saya kira menjadi inti dari iman Kristen. Bahwa iman Kristen menambahkan satu sifat luar biasa dari Tuhan, yakni Tuhan yang maha rendah. Maka yang paling baik, bagaimana menghayati Natal? Siapa yang paling siap menerima Yesus? Menurut refleksi saya, Natal berbicara tentang Tuhan yang pertama-tama rendah hati, yang maha besar menjadi kecil, mengajar kita untuk menjadi rendah hati. Ketika kita bersujud di hadapan bayi Yesus di kandang Natal, kita menyadari mestinya kekecilan kita. Itu saya kira makna yang paling utama dari Natal. Sebagai makhluk tanah liat, jati diri kita sebagai hamba. Tetapi dengan itu justru kita menerima berlimpah sukacita. Maka kalau boleh mengatakan, kerendahan hati adalah cara terbaik untuk menyambut Tuhan Yesus. Sebaliknya kesombongan adalah cara terburuk. Siapa yang paling menerima Tuhan Yesus nanti, yang Yesus dirasakan sungguh hadir, adalah mereka yang rendah hati. Sementara yang paling tidak merasakan kehadiran Tuhan Yesus adalah mereka yang hidupnya dipenuhi dengan tinggi hati atau kesombongan. Yang ketiga, belajar menghayati damai dari Yesus. Kalau kita membuka perjanjian lama, seluruh perjanjian lama, lalu kemudian kita mulai sampai akhir-akhir seluruh perjanjian lama, maka kita akan membuka kitab Nabi Maleakhi. Dan dalam bab 4, bab terakhir, ayat 6 ini adalah kata-kata terakhir dari seluruh perjanjian lama. Yakni berita tentang kedatangan seseorang yang nanti punya misi untuk mengembalikan hati Bapak berbalik kepada anak-anaknya. Dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya. Ini katanya ke seluruh perjanjian lama itu ditutup dengan pemberitaan bahwa akan datang seorang nabi yang akan mengembalikan bapak kepada anak, anak kepada bapak. Dan ini saya kira yang nanti akan dibicarakan oleh perjanjian baru. Nabi itu yang akan muncul adalah Yohanes Pembaptis, seperti tadi yang sudah kita lihat. Luruskan jalan bagi Tuhan. Karena untuk apa? Untuk mengembalikan hati kita ini kepada Bapa. Karena hati Bapa sudah kembali kepada kita. Demikian sebetulnya kedatangan Tuhan Yesus. Pertama-tama untuk mengembalikan hati Bapa kepada kita. Tuhan datang kepada kita. Mestinya kita juga datang kepada Tuhan. Oleh karena itu, berkat Natal adalah damai. Dan ini nyata sekali seperti yang diceritakan di dalam pemberitaan kelahiran Tuhan kepada Santo Yusuf. Diberitahu ketika dia akan meninggalkan Maria. Dia diberitahu bahwa akan lahir anak Allah yang maha tinggi. Yang akan membawa damai. Akan membawa keselamatan yang nampak di dalam pengampunan dari Tuhan. Engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Dengan itu nanti akan terjadi damai. Dan kita yakin ketika kita merasa diampuni sungguh, kita akan merasakan damai. Maka
Persiapan terbaik kita adalah menyadari ini rahmat pengampunan Tuhan. Bahwa saya berdosa, tapi dipeluk oleh Tuhan. Dipeluk oleh Bapakku. Damai adalah berkat utama Natal. Karena Yesus mendamaikan bumi dengan surga. Kita dengan Bapaknya. Berkat pengampunan dosa yang dibawanya kepada kita. Kita orang-orang berdosa ini. Kita bukan orang-orang yang pantas dan sebagainya. Kata-kata Gandhi ini menurut saya luar biasa bagus. Sebetulnya tidak ada kotoran di bumi ini. Kotoran hanyalah sesuatu yang salah tempat. Saya kira benar sekali. Kotoran itu, kalau kita kumpulkan, mungkin kita singkir-singkirkan kotoran. Kalau ada di lantai kita, wah benci sekali kita dengan kotoran. Itu. Tapi kalau kotoran itu kita kumpulkan jadi satu, lalu kemudian kita taruh atau kita pendam dalam tanah. Beberapa lama kemudian, alam mengubahnya menjadi pupuk yang menyuburkan. Ini saya kira benar. Syukur kepada Allah, pujian kepada Allah yang maha tinggi. Karena Tuhan tidak menganggap kita anak-anaknya itu kotoran. Kalaupun mungkin dianggap kotoran, tapi diterima oleh Tuhan itu. Dengan sabar luar biasa. Itulah pengampunannya, yakni mengubah kita yang kotoran ini menjadi sesuatu yang menyuburkan kehidupan. Dan itu yang dilakukan kiranya oleh Yesus. Damai menarik sekali. Itu seperti yang nanti dilambangkan dalam Natal. Makan malam Natal dan sebagainya itu. Malam hening, lagu yang paling terkenal dengan tentang Natal itu. Malam kudus, sunyi senyap, bintangmu gemerlap. Itu jadi malam kudus, sunyi senyap. Wah itu. Jadi perayaan Natal yang paling bagus sebetulnya adalah hening. Wah itu senyap malah. Tadi kalau rame-rame malah bahaya kita kehilangan dayanya. Karena yang paling penting justru malah hening. Seperti Natal di pertama pada waktu di Bethlehem itu. Hening. Itu. Ketika hening lalu kita merasakan barangkali rahmat Tuhan itu sungguh besar. Santo Fransiskus de Sales mengatakan demikian. Salah satu tokoh yang paling devotif juga tentang Natal. Janganlah tergesa-gesa. Lakukanlah segala sesuatu dengan roh hening dan tenang. Janganlah engkau kehilangan damai batinmu untuk apapun, bahkan juga jika seluruh damaimu, duniamu nampak mengecewakan. Itu jadi justru di dalam masa pandemi ini, hal yang mau dikatakan oleh Natal adalah damai. Bahkan juga ketika duniamu nampak mengecewakan, kata Santo Fransiskus de Sales, itu tidak akan mencuri damai. Saya mengamati banyak orang mungkin seperti putus asa dalam masa pandemi ini para saudara. Tetapi ada orang-orang yang tidak kehilangan damai. Itu saya kira orang-orang luar biasa. Karena mungkin telah tumbuh di dalam kepercayaan yang mendalam kepada Tuhan. Dan ini yang mau dikatakan oleh Natal. Dalam bahasa Ibrani, kata shalom itu bahasa kitab suci, damai, tulisannya demikian. Shalom. Itu apa artinya shalom? Kalau boleh saya urai berdasarkan kata-kata dalam bahasa Ibrani ini shalom, shin, huruf shin ini itu lambang tangan ini kan ada begini. Nah, itu lambang tangan. Ini kepala, lalu tangan kiri, tangan kanan. Jadi lambang dari orang yang berdoa, lambang orang yang bersyukur. Lambang juga api. Itu. Lalu huruf lamet ini artinya belajar. Jadi apa artinya damai? Damai itu ketika kita belajar bersyukur. Orang yang belajar bersyukur, dia akan mengalami shalom. Damai. Lalu juga api. Wah, jadi shalom itu adalah belajar bersemangat. Kalau Anda nanti belajar bersemangat, pelan-pelan kita akan mengalami damai. Kalau kita loyo terus, tidak akan pernah damai. Harus belajar bersemangat. Lalu belajar apa lagi? Ini mem, huruf mem. Artinya diam. Itu huruf tertutup, seperti mulut tertutup. Itu. Jadi huruf ini salah satu huruf yang tertutup. Hanya 2 huruf tertutup dalam bahasa Ibrani. Ini salah satunya mem. Artinya diam.
Kata diam dalam bahasa Indonesia berasal juga dari bahasa Arab, bahasa Ibrani. Diam, demam, itu dalam bahasa Ibrani. Artinya hening. Orang yang hening akan damai. Tetapi juga mem ini berarti air. Artinya kelembutan, memberi kehidupan. Siapa yang mempunyai damai, mengalami damai, adalah mereka yang lembut hati. Orang yang lembut hati akan damai. Selain itu juga orang yang memberi kehidupan kepada orang lain. Orang yang tekun menolong, murah hati, pasti mereka akan mengalami damai. Jadi ada 4 komponen itu menarik sekali. Apa artinya damai? Dan itu kiranya dicontohkan oleh Yesus dalam masa Natal ini. Maka saya tampilkan di sini tokoh pas Advent yang lain yang dibaca hampir setiap hari ini, yakni Yesaya, atau lebih tepatnya Deutero Yesaya. Bacaan dari Yesaya mulai bab 40 sampai 55 yang bercerita mengenai harapan yang diwartakan oleh nabi ini di zaman pembuangan. Ini jadi nabi ini tanpa nama sebetulnya tampil di tengah umat yang waktu itu sangat menderita dan dia menyampaikan penghiburan. Bagaimana kok ada penghiburan di tengah penderitaan? Dan justru inilah yang sangat menarik untuk didalam. Karena apa? Mengapa? Bagaimana bisa mendapatkan hiburan di tengah kesulitan, di tengah pembuangan yang waktu itu bukan hanya 2 tahun seperti yang sekarang kita alami dengan pandemi. Bahkan waktu itu 50 tahun mereka hidup dalam pembuangan. Tetapi nabi ini adalah seorang yang percaya sungguh kepada Tuhan, yang berharap bukan pada kekuatan manusia, tetapi kepada Tuhan. Maka dia katakan, hiburkanlah umatku. Tenangkanlah hati Yerusalem. Serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir. Kesalahannya telah diampuni. Tadi diampuni membawa damai. Yang kedua, perhambaannya akan berakhir. Tuhan nanti akan menolong. Tenangkanlah. Maka itu yang dikatakan juga tadi oleh Santo Fransiskus. Tenangkanlah hatimu. Dan itu yang barangkali perlu kita lakukan. Tuhan dalam nanti perayaan Natal akan kita rasakan sungguh-sungguh kalau kita hari-hari ini mencoba melatih hati kita menjadi hati yang penuh ketenangan, yang damai. Tidak dirisaukan oleh banyak hal karena kekurang percayaan. Sementara kita ketika mulai belajar percaya seperti Yesaya ini, pelan-pelan lalu damai menggantikan kerisauan. Yang keempat adalah belajar melihat terang dari Yesus. Ini kiranya hal yang penting sekali dalam masa Advent dan Natal ini. Kadang hidup kita menghadapi saat sulit. Itu seperti malam yang gelap dan menakutkan. Kita takut dengan malam gelap. Itu malam dan gelap itu menakutkan. Karena biasanya kita tidak bisa melihat segala sesuatu dengan jelas, itulah lalu membuat kita takut. Dietrich Bonhoeffer, seorang martir Protestan yang terkenal, bagus sekali tulisannya tentang Advent. Walaupun kebanyakan saudara-saudara kita kurang menekankan Advent ini, tetapi kiranya bagus sekali kata-kata dari Bonhoeffer ini. Perayaan Advent hanya mungkin bagi mereka yang menanggung masalah-masalah. Itu justru katanya Advent ini terasa sekali bagi orang yang sedang menghadapi problem dalam hidup. Itu bisa benar juga. Jangan-jangan Advent atau Natal itu tidak terlalu terasa karena mungkin hidup kita terlalu mudah. Itu bisa jadi. Tetapi bagi mereka yang sedang menghadapi percobaan di dalam hidup, tantangan yang sulit, Advent dan Natal barangkali sungguh terasa. Bisa orang merasakan pertemuan dengan Tuhan. Tuhan sungguh datang dalam hidupnya. Bukan pertama-tama permasalahannya langsung selesai, tetapi dia merasa bahwa Tuhan menyertainya. Seperti nama dari Yesus, Immanuel, artinya Allah beserta kita. Sehingga Bonhoeffer mengatakan, ini perayaan Advent hanya mungkin bagi mereka yang menanggung masalah-masalah, yang tahu diri mereka miskin dan tidak sempurna. Seperti tadi saya katakan, mereka yang merasakan kedatangan Yesus mungkin orang-orang yang rendah hati, merasa diri kecil.
Itu tidak sempurna, yang menantikan sesuatu yang lebih besar yang akan datang. Maka kata kitab Wahyu di akhir perjanjian baru, seluruh perjanjian baru ditutup dengan kata-kata Maranatha, datanglah Tuhan. Itu orang yang menanggung banyak masalah, harapannya pertama-tama Tuhan. Tuhan datanglah. Inilah arti Advent dalam artinya yang paling dasar, dalam artinya yang paling sederhana, tetapi juga paling mendalam. Mereka yang barangkali menghadapi persoalan berat akan menyerukan dalam kesungguhan hati, Tuhan datanglah. Aku tidak mampu kalau sendirian. Tuhan besertalah dengan aku. Mungkin demikian didoakan oleh orang-orang yang membutuhkan Tuhan datang. Dan memang benar nanti Deutero Yesaya itu apa yang dia katakan terjadi. Orang-orang di pembuangan Babilonia mengalami karya Tuhan yang luar biasa ini. Mereka bebas dari pembuangan di Babilonia bukan karena karya mereka, tetapi karena Tuhan yang bertindak. Nanti Mazmur 126 ini melukiskan sukacita orang-orang yang dibebaskan itu. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Mereka seperti bermimpi. Ternyata terjadi. Ini bukan hanya mimpi ternyata. Walaupun hanya seperti seolah-olah seperti mimpi. Tapi ternyata benar-benar terjadi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa. Dan lidah kita dengan sorak-sorak. Itu pengalaman orang-orang Israel yang menantikan sungguh-sungguh Tuhan. Demikian juga barangkali dan semoga ketika kita merayakan menyiapkan diri dengan kerinduan yang besar akan Tuhan yang semoga datang. Maka lingkaran Advent itu mempunyai maksud yang penting. Itu ada 4 lilin, yang satu ada warna pink, itu yang disukai mungkin ibu-ibu, itu warna pink, itu karena campuran dari warna ungu dengan putih karena sudah mulai mendekat dengan Natal itu. Jadi sengaja oleh gereja itu seperti sebuah pedagogi bahwa di tengah-tengah warna ungu kita, warna keprihatinan, tapi sudah mulai ada cahaya terang. Itu maksud yang mau dimaksudkan itu. Ada sukacita itu di tengah penderitaan. Dan orang Kristen memang adalah orang-orang yang dipanggil bahkan di tengah penderitaan pun dipanggil untuk merasakan sukacita. Itu sehingga tidak jatuh di dalam depresi. Itu barangkali salah satu panggilan kita sebagai orang Kristen ini. Lilin-lilin melambangkan keempat minggu dalam masa Advent. Itu masa persiapan menyambut Natal. Pada awal hanya 1 lilin, lalu 2 lilin, lalu 3, lalu 4. Jadi seolah-olah semakin terang. Karena sang terang datang dengan sinarnya yang semakin terang bagi kita. Maka juga dikatakan di dalam kisah Natal, ketika malaikat datang, di antara gembala-gembala, tiba-tiba berdiri seorang malaikat Tuhan dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Bersinar. Dan itu kita harus menyiapkan diri supaya Tuhan sungguh-sungguh menyinarkan kemuliaannya pada kita. Natal memang sangat dekat dengan cahaya. Maka tentang cerita tentang orang Majus itu juga dilengkapi dengan cerita tentang cahaya, tentang bintang. Orang-orang Majus yang melihat bintang yang menerangi dan membimbing mereka bertemu dengan Tuhan. Itu yang kita harapkan juga. Maka Advent sampai Natal ini merupakan suatu saat di mana kita belajar melihat cahaya dan bintang yang datang dari Tuhan. Saat kita belajar, karena tidak mudah belajar melihat cahaya. Seringkali di tengah gelap, yang kita lihat gelap. Orang yang percaya belajar bahwa Tuhan sebetulnya memberi cahaya. Kita harus membuka hati, pikiran ini terhadap cahaya yang datang dari Tuhan ini. Demikian harapan. Kalau kita memiliki cahaya ini, kita memiliki harapan. Harapan itu menerangi tempat yang gelap. Orang yang punya harapan kuat, itu walaupun di dalam gelap, dia tetap berjalan. Karena jalan di depannya itu tersoroti. Dia tahu apa yang harus dia lakukan, kemana dia harus berjalan, dan sebagainya. Demikian orang yang memiliki harapan. Harapan itu seperti cahaya yang menerangi perjalanan jauh ke depan. Bukan hanya saat sekarang. Saat sekarang dan di belakang mungkin masih gelap.
tapi ke depan lalu dia melihat ada jalan yang harus dia lalui. Harapan itu memberi terang. Maka di dalam gambar-gambar Natal, menurut saya yang paling salah satu yang paling inspiratif adalah gambar di mana Bunda Maria bercahaya. Menurut keyakinan para penulis kuno, Bunda Maria itu memang ketika ada di kandang Bethlehem seperti seolah-olah cahaya, bercahaya. Waktu itu belum ada listrik, mungkin tidak ada lampu, tapi tempat itu menjadi terang karena kehadiran Bunda Maria yang seolah-olah bercahaya, menerangi gua kelahiran sehingga juru selamat tidak lahir dalam kegelapan. Maria manusia yang percaya. Oleh karena itu dia bercahaya. Demikian ketika kita mulai percaya dengan lebih baik, kita pun juga mulai bercahaya. Seperti kita nanti seperti Bunda Maria, semoga kita seperti juga menjadi pelita yang bisa bersinar di tempat yang gelap. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Romo Budiono untuk pengajarannya hari ini dan pencerahannya. Kita diingatkan kembali ya Romo ya untuk benar-benar mempersiapkan hati untuk menyambut Yesus yang bukan hanya datang setahun sekali, tapi Yesus yang selalu datang setiap hari ya Romo ya, yang selalu mengetuk pintu hati kita dan mau masuk ke dalam hati kita. Untuk Bapak dan Ibu sekalian, apakah ada pertanyaan? Bila ada, boleh langsung unmute diri untuk bertanya langsung mungkin. Atau boleh tulis di chat untuk saya bacakan. Oke, bila belum ada, maka saya akan menanyakan Romo. Boleh ya Romo? Oh ya, silakan. Biasanya kalau lagi Advent begini kan gereja itu selalu mengencourage kita untuk pengakuan dosa ya Romo ya. Seperti itu. Tapi ada teman saya yang justru pada saat Advent dan pada saat Prapaskah dia tidak mau mengaku dosa. Karena dengan alasan bahwa saya ngapain sih capek-capek antri ya, karena kan di gereja itu kan biasanya kuota untuk pengakuan dosa itu kan sedikit ya Romo ya. Jadi dia lebih memilih untuk mengaku dosa di saat-saat bukan Advent dan bukan Prapaskah. Jadi dia memang sering rutin mengaku dosa. Tapi kalau untuk saat-saat seperti ini dia tidak mau untuk menghindari keramaian lah seperti itu. Dan apakah boleh seperti ini ya Romo? Jawabannya saya kira ini bukan boleh atau tidak boleh. Tentunya boleh, tapi hidup kan tidak soal hanya boleh atau tidak boleh. Tapi soal barangkali mana yang lebih baik dan mana yang lebih dalam. Itu. Kalau boleh atau tidak boleh, tidak mengaku dosa ya urusan orang itu. Tapi persoalannya adalah apakah kita mau menerima rahmat atau tidak. Kalau kita diberi rahmat kok tidak mau, ya terserah orang itu. Gitu. Saya bisa mengutip banyak contoh tentunya kalau kita mengutip Mazmur, saya kebetulan mendalami Mazmur. Mazmur 51 adalah Mazmur yang sangat menggetarkan. Sangat-sangat menggetarkan. Ungkapan dari seorang pendosa yang luar biasa. Tapi sejauh saya boleh mengatakan, tidak ada kegembiraan sukacita dalam hidup manusia yang lebih dalam daripada mereka yang dosanya diampuni. Kita bisa gembira karena jalan-jalan, kita bisa gembira karena makan enak, kita bisa gembira karena ini. Tapi kalau kita sungguh-sungguh membaca kedalaman Mazmur itu, rasa-rasanya saya harus setuju bahwa tidak ada kegembiraan manusia yang lebih dalam daripada seorang manusia yang menyadari dia pendosa besar dan diampuni. Maka berbahagialah orang yang dengan tulus hati menerima rahmat itu. Untuk dirinya sendiri kok, bukan untuk orang lain. Kalau dia tidak merasa itu, ya enggak apa-apa juga. Saya tidak akan mengatakan boleh atau tidak boleh. Tapi saya mengatakan itu. Kalau dia merasakan, kalau kita merasakan bukan dia ya. Kita, istilahnya kita, siapapun juga. Makanya Tuhan kita, menurut saya yang harus kita syukuri bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang menerima orang berdosa. Kita tidak mengandalkan pertama-tama kehebatan, prestasi,
tindakan moral kita yang tanpa cacat, enggak. Tetapi bahwa kita yang berdosa ini diampuninya. Dan Santo Paulus saya kira adalah orang yang paling merefleksikan tentang ini. Dia kalau menyebut dirinya orang yang paling berdosa karena pernah menganiaya pengikut Yesus, istilahnya mengejar-ngejar Yesus dan pengikutnya. Tapi dia justru ditangkap oleh Yesus. Itu peristiwa yang membuat dia shock, yang mengubah seluruh hidupnya. Dia menyebut dia yang paling berdosa, tapi dia menyebut dirinya nanti sebagai orang yang paling dikasihi oleh Yesus. Karena dia adalah pendosa paling besar yang dicintai paling besar oleh Yesus. Maka dalam tradisi Natal nanti, salah satu madah yang paling penting adalah pertukaran yang membahagiakan. Itu kata yang menarik, agak sulit saya tidak bisa dipelajari didalami di sini. Tapi artinya bahwa itu Tuhan menjadi manusia supaya kita manusia ini bisa menikmati rahmat Tuhan. Itu. Maka Santo Paulus pun dengan kata yang agak ekstrem mengatakan, semakin besar dosa, semakin rahmat berlimpah. Kalau kita mau menikmati rahmat Tuhan kecil-kecil saja, merasa saja nggak usah berdosa. Saya bukan orang berdosa, nanti rahmat Tuhan pada waktu itu menjadi kecil dalam hidup kita. Tapi seorang yang merasa bahwa dia seorang pendosa di hadapan Tuhan, seorang pendosa besar, di saat itulah kita akan merasa bahwa rahmat Tuhan besar sekali. Tetapi tentunya jangan ambil kesimpulan keliru. Lalu kalau gitu kita berbuat dosa yang besar ya Romo. Ya nggak usah. Itu nggak usah berbuat dosa pun kita sudah berdosa banyak ini ya. Itu. Tapi semakin sadar bahwa kita ini berdosa besar, tapi menyadari bahwa saya ada di sini itu karena rahmat Tuhan. Disitulah kita merasa bahwa rahmat Tuhan itu berlimpah. Ya tentunya baik juga mengaku dosa pada hari-hari biasa, baik sekali, tapi akan sangat baik juga dalam masa-masa khusus, masa Advent, Paskah, para Paskah itu. Antri pun enggak apa-apa itu. Ya. Saya pernah antri 12 jam untuk ikut menengok jenazah Yohanes Paulus II. Kebetulan waktu itu saya kan di Roma. Di akhir-akhir masa studi saya, sudah hampir pulang ke Indonesia, beliau Yohanes Paulus meninggal. Saya sebetulnya sudah tidak mau berangkat waktu itu. Itu karena saya lihat ada jutaan orang datang dan orang 4 hari penuh itu enggak terus mengalir itu. Tapi akhirnya saya menyerah. Saya hanya ingin merasakan apa yang mereka rasakan gitu. Saya ikut antri. Berangkat kira-kira jam 9 malam. Saya masuk ke Basilika di pintu gerbang Basilika Santo Petrus, saya ingat itu jam 8 pagi. Untuk melewat gitu aja, kira-kira 1 menit. Tapi saya gembira luar biasa, walaupun antri 12 jam. Terima kasih untuk pertanyaannya lagi. Luar biasa kesabarannya Romo 12 jam. Oke, saya bacakan pertanyaannya Romo. Oh ya, silakan. Romo, saat Advent ini saya pribadi imani setiap saat supaya selalu dirasakan kehadiran Yesus. Namun belakangan ini di suasana pandemik banyak peristiwa terjadi. Kehilangan orang dicintai, baik meninggal atau meninggalkan iman Kristianinya. Bagaimana supaya mempertahankan kerinduan Advent yang dirasakan anggota keluarga yang merasa kehilangan? Mohon pencerahannya Romo, terima kasih. Saya juga kebetulan kehilangan kakak saya, dan saya sendiri kena COVID waktu itu. Baru 1000 hari bapak saya waktu itu, lalu saya kena COVID juga, kakak saya meninggal 1-2 hari setelah itu saya kena COVID. Lalu saya pikir waktu itu, kalau saya dipanggil Tuhan jadi akan cepat ketemu bapak dan kakak saya ini. Waktu itu saya masih bisa bergurau dengan diri saya sendiri. Saya kira justru saat-saat macam itu merupakan saat-saat latihan. Saat latihan bagi kita untuk menjadi orang yang lebih dalam. Ada pengalaman-pengalaman tragedi yang harus kita alami. Ya, kalau mungkin kita belum cukup siap menghadapi banyak pengalaman-pengalaman tragedi, mungkin kita agak tergoncang ya, itu. Tapi saya kira normal sekali. Itu sesuatu yang barangkali biasa. Mungkin kita dipanggil untuk belajar itu justru untuk meningkatkan iman kita, kualitas iman kita. Kalau sebuah pohon kena angin kecil sudah ambruk, artinya bahwa pohon itu ya memang pohon tidak kuat. Tapi pohon harus digoncang-goncang supaya dia mempunyai akar yang lebih dalam.
Nanti dia akan tumbuh menjadi pohon besar, lalu nanti ketika ada goncangan angin besar, dia tetap tegak. Atau kalau dengan bahasa lain mungkin pohon yang lentur, seperti pohon bambu. Jarang pohon bambu itu roboh atau karena apa ya? Karena dia lentur. Semakin lentur pohon, semakin dia tahan terhadap goncangan. Maka saya kira juga dalam masa pandemi ini kekokohan kita dan kelenturan kita dilatih di situ. Satu kata yang penting sekali di masa macam ini adalah dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, resiliensi. Resiliensi artinya kelenturan. Itu dalam bahasa Jawanya molor mungker. Dia bisa menyesuaikan dengan enak. Itu kan tadi saya menyebut kelembutan seperti air. Air adalah benda yang paling bisa menyesuaikan dengan situasi apapun. Lubang kecil aja dia bisa masuk. Kalau dimasukkan dalam teko bentuknya begini, ya dia akan menjadi begini. Bentuknya begitu akan menjadi begitu. Karena air yang begitu lentur, yang lembut. Orang yang paling bertahan di dalam hidup adalah orang yang lentur. Orang yang paling lembut. Orang yang paling tidak tahan adalah orang yang keras. Itu dikira, biasanya kita mengira bahwa orang yang paling kuat adalah orang yang keras. Oh, enggak, mereka yang paling rapuh malah. Itu yang paling lentur, itu yang paling ini. Jadi pengalaman-pengalaman buruk saya kira atau barangkali tragedi ya, itu melatih kita untuk menjadi lentur. Bunda Maria nanti mungkin contoh yang bagus sekali, dia lentur sekali. Bahkan di hadapan Yesus yang disalib, dia berdiri tegak. Dalam Injil Yohanes diceritakan bahwa dia berdiri. Sebagai maminya pasti mestinya wah dia gulung kuming misalnya kan, nangis tidak karuan, tapi enggak, Maria diam dan berdiri. Karena dia Maria wanita yang lentur sekali. Itu tentunya didasari oleh kepercayaannya yang mendalam pada Tuhan. Itu dia manusia beriman. Beriman pada Tuhan itu artinya mikir pasti Tuhan itu enggak punya rencana buruk lah. Itu kalau kita mulai meragukan Tuhan ini kok begini, artinya kita mulai curiga dengan Tuhan. Itu seperti wanita pertama Hawa, maka selalu dilawankan antara Maria dengan Hawa. Itu karena Hawa adalah manusia yang mencurigai Tuhan. Sementara Maria tidak mau mencurigai Tuhan. Tuhan tidak mungkin punya rencana buruk. Itu sehingga dia bertahan, kuat. Dan itu barangkali perjuangan di dalam iman kita. Saya juga dalam peristiwa yang buruk-buruk itu mencoba tidak berpikir buruk tentang Tuhan. Walaupun kadang-kadang, tapi mencoba untuk akrab dengan Tuhan. Tuhan ini gimana atau sambil enak ngomong gitu ya. Itu. Tapi mencoba untuk tidak mencurigai Tuhan bahwa Tuhan merencanakan yang buruk. Kalau sudah kita berpikir begitu, kita sudah mulai punya problem nanti dengan diri kita sendiri. Pasti kita mulai sudah tidak damai. Terima kasih. Terima kasih Romo. Pertanyaan selanjutnya, apakah sebelum Natal atau masa Advent ini kita tidak boleh mendengarkan lagu-lagu bertema Natal? Demikian Romo. Ya, itu pertanyaannya boleh atau tidak boleh lagi ya. Lalu kalau misalnya tetangga Anda menyetel lagu Natal, masa kali Anda harus begini kan tidak perlu juga ya. Itu. Saya pikir kalau kita soalnya itu boleh atau tidak boleh, kita jadi anak kecil lah. Kamu tidak boleh ini ya, tidak boleh ini ya. Itu akhirnya nggak dewasa-dewasa. Ya. Kalau tidak perlu, orang yang dewasa akan tahu sungguh ketika melakukan apapun. Oh ya ini belum waktunya nanti. Itu. Kita kepada anak-anak kita kan Dek ini jangan dulu ya Dek ya nanti ya. Oh ya itu. Natal juga begitu. Tapi kalau misalnya tetangga kita menyetel radio misalnya lalu ya sudahlah dengarkan saja masa kita mau begini ya. Itu. Tapi akan baik kalau kita tahu tujuannya. Artinya bahwa oh ya ini masa Advent persiapan dulu. Kita serius mau mau persiapan dulu supaya sungguh siap nanti. Itu. Apa-apa kalau dicicipi terlalu cepat itu tidak baik. Itu. Natal itu kan perayaan sukacita gini gitu kan. Kalau kita langsung ke sana, nanti masa Adventnya hilang. Itu. Artinya bahwa kita belum terlatih sungguh-sungguh, melatih diri olah batin. Inilah. Jadi maksudnya itu. Maksudnya supaya masa Advent ini masa di mana kita mengolah batin dengan banyak hening, gitu, banyak merenung. Itu lalu kemudian terbentuk di dalam diri kita kualitas batin tertentu. Saya tidak terlalu setuju dengan Natal hanya sebagai sebuah perayaan, merayakan indah. Tidak harus menjadi sebuah pedagogi.
pedagogi kehidupan rohani kita. Sehingga dari Natal ke Natal, dari yang tahun lalu, tahun sekarang, tahun depan, kita itu sepanjang setiap tahun lalu kemudian menjadi manusia beriman yang lebih dewasa. Bukan hanya pengulangan setiap tahun hal yang sama. Kalau gitu nggak ada gunanya dalam tanda petik. Tapi setiap tahun merupakan suatu kesempatan bagi kita untuk membentuk diri kita, melatih batin kita ini menjadi manusia yang lebih dewasa dalam iman. Istilahnya lahir kembali sebagai manusia baru. Mengapa? Lalu kemudian kita merayakan kelahiran Tuhan, supaya maksudnya kita juga lahir sebagai manusia baru. Terima kasih. Ya, terima kasih Romo. Untuk pertanyaan selanjutnya. Menjelang Natal kita bisa melihat suasana di jalan, terutama di negara lain ya Romo ya. Ada lampu-lampu kerlap-kelip pohon Natal di mana lambang itu menjadikan euforia Natal semakin terasa. Namun apa arti makna sesungguhnya di atas lambang-lambang itu di dalam diri kita yang paling dalam? Nah, itu yang harus ditanyakan pada masing-masing. Iya, kata yang dipakai tadi menarik, euforia itu ya. Soalnya eu itu artinya baik, gembira, foria artinya ya pesta gitu ya. Itu. Euforia ya baik, tetapi jangan dilihat sebagai sesuatu yang paling penting. Itu. Saya kok merasa Natal-Natal yang paling baik adalah Natal ketika sungguh-sungguh hening malah ya. Itu sungguh-sungguh hening. Itu oke, soalnya itu kan lebih ke budaya ya, tetapi saya kira kalau kita mau masuk ke dalam dimensi atau level rohani, kita tidak boleh ikut di dalam budaya massal yang barangkali boleh kita nikmati sebagai kebersamaan. Oke, kebersamaan. Tetapi maknanya saya kira sulit untuk ditangkap di dalam keramaian-keramaian semacam itu. Tidak tahu orang lain bisa mengatakan begitu, terserah saya. Tapi saya sendiri kok sulit merasakan makna mendalam Natal di dalam keramaian yang itu. Tetapi ketika kita hening, barangkali kita mencapai kepada titik-titik di mana kita sungguh bertemu dengan Tuhan. Gitu. Tentunya rame-rame dalam arti tertentu boleh sebagai ungkapan kebersamaan. Tapi di banyak tempat barangkali kita sudah tidak lagi sampai kepada makna Natal itu. Bapak Paus Benediktus pernah mengatakan mungkin di Eropa Natal dirayakan tetapi sudah tanpa Yesus. Jadi ada Natal tapi tanpa Yesus, nggak ada Yesus. Itu. Jadi ya Natal artinya pohon Natal, kelip-kelip lampu itu yang dipasang setahun sekali. Tapi memang orang nggak ke gereja lagi ya. Orang barangkali juga nggak berdoa lagi. Gitu. Ya merayakan Natal, Natal artinya pasang lampu-lampu, pohon Natal, tapi tanpa Yesus. Tentunya kalau kita omong-omong di forum macam ini ada kesempatan bagi kita ya sudah menyadarkan diri kita supaya kita merayakan Natal dengan Yesus. Bahkan juga ketika tanpa kelap-kelip lampu dan pohon Natal. Ya, terima kasih Romo untuk pencerahannya bahwa hati kita lebih penting ya Romo dibanding semua lambang-lambang pohon-pohon Natal atau ornamen apapun ya. Untuk Bapak dan Ibu sekalian, apakah masih ada pertanyaan? Mungkin boleh ditanyakan langsung dengan unmute audio. Ataukah ada yang mau sharing mungkin tentang Natal atau persiapan hati tentang Natal? Boleh ya Romo bila ada yang mau sharing? Oh ya. Apakah ada Bapak dan Ibu sekalian? Mumpung kita masih punya Romo, banyak waktu. kalau saya boleh bertanya sedikit Romo. Oh ya. Ibu saya itu asalnya adalah seorang Kristen, jadi Advent ya Romo. Nah kalau di agama Advent itu Natal itu buat mereka bukan satu perayaan yang terlalu penting. Artinya mereka lebih mengacu kepada Paskah
sebagai satu perayaan yang berarti. Nah, yang saya ingin tanyakan Romo, mengapa dikatakan di Kristen yang non-Katolik itu beberapa mungkin bisa melihat bahwa Christmas atau Natal itu bukan merupakan suatu peristiwa yang cukup penting gitu Romo. Sedangkan kalau kita di Katolik menganggap itu kelahiran Yesus itu merupakan sesuatu yang dinanti-nantikan oleh umat manusia gitu. Ya. Saya mencoba untuk mungkin ya menduga, tentunya mereka yang punya hak untuk menjawab ya, tapi saya mencoba untuk menduga ya, saya minta maaf kalau keliru. Memang inti dari iman Kristen bukan pertama-tama kelahiran, tetapi keselamatan karena Yesus yang tersalib dan bangkit. Itu. Jadi Paulus bahkan mengatakan kalau Yesus tidak bangkit maka sia-sialah imanmu. Itu benar. Jadi nanti kalau misalnya kita orang Kristen dan Katolik merayakan Natal, harus menjadi sebuah perayaan yang terkait juga dengan Paskah. Jadi mungkin saudara-saudara kita Kristen yang Adventis mengatakan bahwa misteri yang paling penting adalah misteri Paskah, karena di sanalah keselamatan kita. Bahwa manusia diselamatkan karena darah Yesus. Yang disalibkan mati bagi kita. Memang benar dalam arti sebenarnya adalah itu. Apalagi kalau kita mengutip misalnya keempat Injil, ternyata kisah kelahiran Yesus itu hanya diceritakan di dalam Injil Lukas dan Matius. Markus dan Yohanes tidak. Jadi kalau mau ditilik dari situ artinya bahwa oh ya, Natal istilahnya kisah kelahiran bukan bagian yang paling esensial dari Injil. Memang bagian esensial dari Injil adalah kisah sengsara. Bahkan Injil Markus, Injil pertama yang paling pendek, itu kisah sengsaranya begitu panjang. Nah, itu yang lalu kemudian kisah yang lain-lain relatif pendek untuk dilihat porsinya yang 15 bab itu. Karena memang misteri Paskah lah yang menjadi kunci dari iman kita. Entah itu Katolik atau Kristen itu nggak bisa disangkal. Jadi dalam hal itu saya kira tidak ada perbedaan antara iman Kristen dengan Protestan, juga termasuk Adventis. Kita tidak berbeda dalam hal itu. Ya. Hanya kita barangkali mau menegaskan ini, bahwa Natal merayakan misteri inkarnasi, bahwa yang disalib itu adalah Allah yang menjadi manusia. Dan ini adalah suatu misteri yang penting sekali untuk dirayakan. Apalagi bahwa Injil Matius dan Injil Lukas juga menampilkan kisah kelahiran Tuhan itu. Maka lalu dirayakan akan sangat baik. Itu. Tentunya bahwa Paskah akan menjadi puncak utama. Maka nampak sekali juga di dalam liturgi Katolik. Ini tidak bisa disangkal juga bahwa gereja juga memberi garis besar, yang lebih besar kalau mau mengatakan itu perayaan Paskah. Dirayakan, dipersiapkan dengan 40 hari, lalu bahkan dilanjutkan dengan 50 hari masa Paskah. Jadi ada 90 hari sendiri yang didedikasikan untuk perayaan Paskah itu. Sementara Natalnya 4 minggu persiapan, lalu dilanjutkan dengan 2 minggu saja. Itu. Saya kira lalu kemudian mempunyai masuk akal, tetapi saya kira juga tidak perlu lalu kemudian lalu menganggap bahwa Natal bukan sebagai sesuatu perayaan yang tidak penting itu. Wah, kita bahkan para kudus pun juga dirayakan, ada perayaan Bunda Maria, hari raya Bunda Maria diangkat surga, perayaan hari raya Santo Yusuf, hari raya Santo Petrus Paulus dan sebagainya. Sesuatu yang baik dan harus sebagai suatu cara pedagogi. Walaupun kita tentunya sangat menghormati mereka yang mempunyai cara lain untuk merayakan imannya. Kita nggak perlu juga mempersoalkan sama sekali. Itu tentunya gereja Katolik mempunyai haknya sendiri, para saudara kita itu juga mempunyai haknya sendiri. Tergantung bagaimana kita menghayati dan mengerti perayaan-perayaan itu dan apa tujuannya. Saya kira itu. Terima kasih Bu Lena untuk pertanyaannya. Semoga menjawab. Terima kasih Romo. Romo, masih ada pertanyaan, boleh saya bacakan ya Romo? Oh ya, silakan. Ya.
mengaku dosa cukup satu kali untuk satu dosa besar, atau setiap tahun dosa tersebut harus mengakukan kembali? Maksudnya apa tiap tahun dosa besar itu harus diakuin lagi dalam pengakuan dosa, Romo? Kalau dosa itu sudah diakukan dan syaratnya, jadi ketika dosa itu besar kecil sebetulnya, tapi dosa besar hal tertentu yang barangkali bahkan ada yang direservir untuk uskup misalnya, ada dosa-dosa tertentu misalnya aborsi dan sebagainya. Kalau itu sudah diakukan dengan penyesalan yang sempurna, jadi di sini kuncinya pertama-tama bukan berapa kalinya, tetapi apakah pengakuannya itu sempurna. Itu sempurna itu disesali dengan sungguh-sungguh. Jadi ketika orang yang mengaku dosa, tapi nanti kemudian bilang, ya itu kan sebetulnya saya nggak salah, misalnya kan gitu, nggak merasa sungguh-sungguh salahnya ini pengakuannya penyesalannya tidak sempurna. Nah, itu barangkali harus diakukan lagi. Atau barangkali mengakukan tetapi masih ada keinginan, ya nanti kalau jatuh lagi enggak apa-apa, misalnya gitu, itu artinya penyesalannya tidak sempurna. Itu jadi yang menentukan bukan pertama-tama berapa kali, tetapi apakah penyesalannya sudah sempurna. Gitu. Kalau sudah disesali dengan sempurna, itu lalu kemudian pengakuan satu kali cukup. Itu Bu Cindy, terima kasih. Terima kasih, Romo. Bagaimana Bapak dan Ibu sekalian, apakah sudah jelas? Apakah masih ada pertanyaan? Sepertinya sudah tidak ada ya. Romo, mungkin saya boleh izin untuk sharing sedikit. Ini kebetulan memang temanya juga tentang Natal. Natal tahun lalu itu saya masih ingat tanggal 25 saya misa, karena kan memang misanya itu saya nggak boleh bawa anak ya. Jadi saya misa offline, suami saya dan anak-anak misa online di rumah. Pada saat yang bersamaan waktu itu jam 4, saya masih ingat. Waktu itu memang kami sedang mengalami satu problema yang cukup pelik di keluarga kami. Saya cuma bisa duduk di depan altar, saya cuma bilang, Tuhan saya capek, dan saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Saya cuma ngomong itu, Tuhan saya capek, ini gimana gitu. Dan pada saat konsekrasi, saya cuma memandang hosti yang diangkat oleh Romo, dan saya melihat ada wajah Yesus di sana, di hosti tersebut. Saya sampai nggak bisa percaya itu beneran gambar hosti atau bukan, karena 2 kali. Jadi Romonya mengangkat sekali pada konsekrasi, dan sekali lagi pada saat mau pembagian hosti, itu kan dia ngangkat sekali lagi setelah roti dipecahkan ya Romo. Itu 2 kali saya melihat. Setelah selesai misa, saya datang kepada Romo. Saya tanya, Romo, itu hosti besar, itu gambarnya apa ya? Karena kan saya tidak pernah tahu ya Romo ya. Itu gambarnya apakah ada muka Yesus? Dia bilang tidak, itu hanya gambar salib kalau nggak salah. Saya cuma bilang, Romo, saya melihat gambar muka Yesus di sana. Dan memang pada saat itu saya mendapat kata-kata Immanuel. Jadi benar-benar terdengar jelas sekali di telinga saya, itu kata Immanuel begitu saya melihat muka Yesus. Itu pada saat Romo bilang bahwa tidak ada muka Yesus di roti itu saya benar-benar nangisnya tuh nggak bisa berhenti gitu. Itu di dalam gereja itu Romonya cuma bilang berarti kamu mengalami satu pertemuan dengan Tuhan gitu. Itu pribadi pengalaman pribadi kamu dengan Tuhan dan kamu harus ingat itu. Pulang ke rumah Romo, saya menceritakan kepada suami saya. Dan ajaibnya adalah suami saya mengikuti misa yang bukan dari gereja saya ya. Dia mengikuti misa dari gereja lain. Dan dia pun melihat muka Yesus pada saat konsekrasi. Jadi pada saat yang bersamaan saya dan dia misa di tempat yang berbeda, tapi kami mengalami perjumpaan dengan Yesus di saat yang sama pada saat konsekrasi itu. Itu pada saat itu anak-anak saya pun mendengar cerita saya dengan berlinang air mata dan mereka pun juga terdiam gitu. Pesannya saya cuma mendapat pesan yaitu masalah tidak akan selesai, tapi Tuhan berjanji dia akan selalu menyertai. Seperti tadi kata Romo dikatakan bahwa Immanuel, Tuhan akan selalu beserta kita. Terang Tuhan itu akan selalu beserta kita. Itu yang menjadi pegangan kita dan itu yang menjadi makna kedatangan Tuhan untuk hidup kita di dalam hati kita. Itu aja Romo sharing saya. Semoga boleh bisa menjadi berkat untuk teman-teman yang mendengarkan. Yeah. Terima kasih Bu Cindy, saya kira juga berkat untuk saya. Itu meneguhkan apa yang saya katakan tadi bahwa seringkali masalah
tetapi kita disertai, saya kira itu benar. Ya, terima kasih. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, komunitas kita ini, keluarga kita semua, terlebih mereka yang sedang mengalami banyak kesulitan, orang tua kita, anak-anak kita, orang-orang muda kita, mereka yang sakit dan lemah, mereka yang berjuang bagi kepentingan banyak orang, dan seluruh bangsa kita, dunia kita yang sedang dilanda pandemi ini, sungguh dilimpahi berkat perlindungan Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.